kita menyembah Tuhan, Tuhan yang dahsyat. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan hati kami untuk percaya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terus memuji Tuhan, kami terus berikan kepada Tuhan. Dan di atas segala, Tuhan di atas segala Tuhan. Bersama-sama kita katakan Tuhan dari mana. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan akan kuatkan dan masmurku. Dan untuk bantu dan keselamatanku. Bersama-sama katakan hanya padamu hatiku percaya. Kau benar, kau benar. Dan kau tak berlindungan. Rumah selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan untuk hati kami dapat percaya. Sekali lagi kamu sangat menjadi Tuhan akan kuasa dan masmur kita. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan Tuhan akan kuatkan dan masmurku. Ya untuk bantu dan keselamatanku. Hanya pada siapa Bapak Tuhan? Hanya padamu hatiku percaya. Kalau kebenaran dan kau mau perlindungan, rumah selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu. Sekali lagi kita katakan rumah selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita berdoa yang bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Untuk itu hati kami tetap percaya hanya kepada Tuhan. Amin. Saya berikan hutang yang paling mulia bagi Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita mau sama-sama ada dalam ujian dan penyembahan. Kita percaya kita mau dedikasikan waktu ini hanya untuk menyembah Dia, hanya untuk meninggikan nama Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lain ya Tuhan yang pantas untuk kami tinggikan, yang pantas untuk kami agung selain Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh indah tanah
agung hormat akan Kau, Kaulah yang layak dipuji. Ku kagum akan kepentingan-Mu makan. Ku kagum hormat akan Kau. Ku kagum hormat akan Kau. Kaulah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari bersama-sama katakan, Kau sungguh indah. Amin. Adanya sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib demi mengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada dan selalu kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Ku
hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari bersama. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan. Oh, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari saudara kita sambil kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan kita. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Saudara kita, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternyata milikku. Kerindahanmu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia, oh Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, mari kami berdiri bersama-sama. Kirim-kirim pengakuan kita kepada Tuhan.
hari ini bisa lambaikan tangan dengan puji Tuhan. Tentunya yang pertama terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu memberikan kesempatan untuk saya boleh bersaksi, gitu ya. Walau dalam kesaksian ada sedikit kebenaran firman Tuhan yang mungkin bisa mendasari kita untuk suka dalam memuji dan menyembah Tuhan. Saya ingat Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, waktu saya mempersiapkan khotbah ini atau share ini, saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika saya baru mulai pelayanan sebagai anak muda, mulai pelayanan baru sebenarnya minta ampun. Jadi dulu tuh saya cuma main gitar akustik gitu ya, gitar akustik, bukan gitar listrik, bukan. Dan saya nggak mahir dalam bermain gitar listrik. Saya cuma mahir dalam gitar kopong gitu ya, gitar akustik biasa. Nah, ada seorang pendeta, dia selalu ajak saya kemanapun dia pelayanan. Ya mungkin kalau saya sebut namanya, Bapak juga masih kenal gitu ya. Nah akhirnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, setiap kali saya melayani, kebetulan dia selalu manggil, Nixon, ayo pelayanan bareng, Nixon, ayo pelayanan bareng. Jadi saya melihat Bapak ini hobinya itu adalah berpuasa. Waduh, setiap kali saya mau ajak makan, saya gak enak, takutnya dia lagi puasa. Tapi saya selalu ingat pengalaman ini dalam satu persekutuan Tuhan. Kita lagi memuji menyembah Tuhan. Saya cuma main gitar. Lagunya bukan gitar. Haleluya, haleluya, haleluya. Gak usah diterusin, nanti panjang. Nah, saya cuma main itu, pakai gitar kopong. Tiba-tiba ada seorang, ya saya bilang bukan muda lagi, tapi tidak tua. Ya, ada seorang wanita tidak muda lagi, tapi tidak juga tua. Tiba-tiba dia kayak rasukan gitu. Tiba-tiba dia tunjuk saya. Itu yang main gitar, dia itu. Yang main gitar dia. Saya di sini, Pak Pendetanya ada di sini. Pak Pendeta lihat saya, dia bilang, main terus. Sementara dia nunjuk-nunjuk saya, diam itu, diam. Pak Pendeta bilang main terus. Ya, saya harus lebih obedience kepada Pak Pendeta, ya kan? Akhirnya saudara saya nyanyi. Tiba-tiba ini anak muda ini, ya bukan anak muda ya. Ini wanita ini masuk ke kamar mandi. Waktu masuk ke kamar mandi, kita cuma nyanyi haleluya. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba dengar seperti ada bunyi hentakan di tembok. Entah tangannya yang dipukul atau kepalanya. Ya kan? Udah kayak kesadaran begitu. Nah tiba-tiba saudara semua berhenti. Si Nixon suruh nyanyi terus haleluya 12. Nah, saya yakin itu lebih dari 12 kali. Ya nyanyi terus haleluya, haleluya. Cuma nyanyi yang sederhana begitu. Tiba-tiba itu pintu kamar mandi karena nggak bisa dibuka didobrak. Tiba-tiba dia sudah berlumuran darah di kepala gitu ya. Ya kayak mungkin oleh. Nah tiba-tiba disuruh keluar. Waktu disuruh keluar, itu saudara, dia udah diobatin. Ya mungkin pingsan kali ya. Terus gak lama kemudian dia sudah sadar. Lalu dia cerita, saya nggak tahu kenapa tuh waktu tadi muji menyembah Tuhan, cuma nyanyi lagu haleluya, itu saya kayak rasa kebakar. Namanya juga Nixon, baru pertama kali melayani, ya kan? Lagi lucu-lucunya, nggak tahu apa. Tiba-tiba Pak Pendeta itu cuma doa, bisa tetap rendah hati, tetap melayani Tuhan dengan baik. Iya. Nah saudara, itu kejadian pertama. Gak lama kemudian persekutuan doa ini pergi. Doa puasa 4 hari 3 malam di puncak. Waktu puasa 4 hari 3 malam itu saya ingat banget hari kedua. Kalau tadi entah ibu entah anak muda, kalau ini ibu saudara. Tiba-tiba saudara cuma nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Cuma pakai gitar kopong. Kalau pakai begini kan enak ya, dengan ngomong ada merinding-merindingnya sedikit, gitu kan? Nah, ada sesuatu yang waduh kayak enak banget gitu kan kira-kira. Jadi dia pakai gitar kopong. Saya nggak tahu tuh, tangan saya juga mungkin bahkan harus dengan. Kalau main nggak begini lagi bukan? Kalau gitu.
Ada seorang ibu, gara-gara melihat lukisan singa, harimau. Iya, harimau. Tiba-tiba dia berjalan gitu, menapak begitu seperti singa. Seperti harimau, wow, gitu kan. Namanya juga Nixon baru pertama kali pelayan. Lihat begitu kan diam Bapak Ibu. Pendetanya biasa main terus. Ya saya taat sama. Saya main cuma nyanyi haleluya tuh. Sekali lagi, saya nggak tahu udah kali berapa saya nyanyi lagi. Nah, tiba-tiba saudara, ibu itu pingsan juga. Waktu ibu itu pingsan, dia cerita. Ternyata dia ngeliat sebuah lukisan. Dan aku kenapa itu lukisan? Itu kan kita pakai ruang dua puasa itu memang rumah. Kita sewa, kita nggak tahu rumahnya tuh. Ya, tapi waktu pujian Tuhan, hadirat Allah kelepasan kita. Jadi pengalaman saya mau sharing sama Bapak Ibu. Mungkin secara usia Bapak Ibu sudah lebih senior dari saya. Bukan bermaksud untuk mengkhotbahkan, tapi saya pengen sharing saja bahwa ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Saya percaya Bapak Ibu saudara Tuhan, ketika kita datang ke tempat ini dari hati kita, dari rumah, harusnya kita sudah punya desire Tuhan. Nanti waktu pujian penyembahan Tuhan, aku mau jumpa sama Tuhan. Aku mau ketemu sama Tuhan. Aku mau mengalami Tuhan. Karena menurut saya ibadah akan menjadi sia-sia kalau kita nggak ngalamin Tuhan. Ya kan? Kalau kita ngalamin Tuhan, maka saya akan percaya kita akan menjadi orang yang berbeda. Ada satu ayat kebenaran firman Tuhan, bolehkah? Dikatakan begini. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saya cukup sampai di sini dulu. Kira-kira tengah malam. Enaknya kalau tengah malam ngapain Bapak Ibu? Tidur, katakan tidur. Ya kan? Lebih enak tidur. Tapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa, memuji Allah. Saya mungkin pernah sampaikan waktu di Bekasi. Pada waktu itu tidak mudah bagi Paulus dan Silas untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa? Karena mereka didera, badan sakit-sakit, mungkin badan cedera. Tapi luar biasa, tengah malam Paulus Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Saya nggak tahu mungkin pujiannya Dia mengerti. Kalau pada waktu itu ada Dia peduli persoalan yang terjadi. Mungkin dia nyanyi lagu itu, atau mungkin dia nyanyi Ya Tuhan biarlah ku tapi apapun nyanyiannya, pusatnya kepada Allah, pusatnya kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata, orang-orang hukuman lain mendengar. Nah, kira-kira kalau mendengar nyanyinya kayak gimana, Bapak? Kenapa kamu berbisik? Sebab tanpa saya bersuara, relung hati yang paling dalam Tuhan mendengar. Alasan aja. Betul ya? Tapi saudara, di tengah kondisi dan keadaan yang tidak baik, dia memuji Allah, dia menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Akan tetapi terjadilah gempa bumi, sesuatu yang dahsyat terjadi. Saudara percaya waktu kita memuji menyembah Tuhan di gedung ini, perkara-perkara hebat bisa terjadi, perkara-perkara yang luar biasa bisa terjadi. Saya selalu mempercayakan hal itu. Yang penting kita tulus untuk memuji menyembah Dia, bangun mesbah, bangun hadirat Tuhan di tempat ini sama-sama. Maka saya kira percaya banyak jiwa-jiwa akan datang untuk memuji namanya. Kenapa? Karena dalam setiap ibadah yang kita lakukan, kita mengalami Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan. Gak ada yang lain. Jadi di dalam pujian penyembahan itu membawa kuasa yang mendatangkan mujizat. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, percaya waktu kita tulus memuji menyembah Tuhan, maka perkara-perkara dasar itu bisa terjadi. Saudara,
Waktu saya masih sangat muda, saya sering sekali mendengarkan seorang hamba Tuhan. Penyembahan dia ya, penyembahan dia, Terry McAlmon. Ya, lalu saya suka sekali mendengarkan lagu-lagu dari Ken Henry. You are awesome in this place, mighty God. Nah, itu salah satu lagunya. Saya nggak hafal sampai akhir. Tapi itu salah satu lagu. Yang ketiga, saya sering sekali mendengar seorang bernama Pastor Benny ketika dia menyanyikan penyembahan kepada Tuhan. Dan waktu penyembahan dinyanyikan, hadirat Allah dinyatakan, yang sakit disembuhkan. Jadi percaya Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita menyembah Tuhan, jadi one package. Waktu pujian penyembahan kita lakukan dengan benar, firman Tuhan yang kita dengar kita lakukan dengan benar, perjamuan kudus yang kita terima kita lakukan dengan benar, maka hal-hal yang biasa itu terjadi bagi kita. Jadi saudara, pujian penyembahan itu membawa kuasa yang mendatangkan mukjizat. Bahkan ada satu kebenaran firman Tuhan dalam 1 Samuel 16 ayat 23. Saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia sekarang ya, atau bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Sejak itu, setiap kali Saul didatangi roh jahat itu, Daud mengambil kecapi dan memainkan. Maka kita percaya, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Waktu Daud nggak lagi khotbah, tapi Daud cuma ngambil kecapi dan mulai memainkan. Saya juga nggak tahu lagu apa yang dia mainkan, saudara. Tapi saya mau katakan bagi setiap kita, sudah lalu selalu merasa tenang dan jadi in the presence of God, dalam hadirat Tuhan, kita merasakan ketenangan sejarah, kedamaian sejarah. Damai bukan karena nonton lawak-lawak, tapi kedamaian dan sukacita datang dari hadirat Tuhan. Makanya dulu saya sempat bingung ya Pak, kalau ada orang berdoa berapa lama? 4 jam, 5 jam, saya aja kalau 10 menit aja udah merasa capek gitu. Pertama-tama, ternyata ada itu cuma nyanyi haleluya 12 kali aja, itu bisa setengah jam. Nyanyinya sih nggak seberapa lama, nangisnya itu ya lama. Tuhan baik banget ya, saya orang berdosa Tuhan, tapi Tuhan ampuni saya. Coba kalau saya hidup pada zaman Yesus, mungkin saya salah satu orang yang bilang salibkan dia, salibkan dia. Tapi untuk orang yang kayak begini Tuhan, aku rela mati buat saya. Kalau bahasa Bataknya, mulai hati dengan yang artinya kansya. Jadi dalam hadirat Tuhan itu akan membawa damai. Ayo jangan pernah absen kita hadir sama-sama di tempat ini. Karena dalam hadirat Tuhan itu ada damai sejahtera yang sejati. Next berikutnya. Bahkan Alkitab berkata, saudara di Tuhan, di dalam Mazmur pasal 119 ayat 164, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang. Jadi Daud, saudara, Daud punya satu kebiasaan memuji Allahnya. Tercatat sebanyak 7 kali. Ya taruhlah saudara, mungkin kita bukan Daud, tapi paling enggak saudara, kita punya waktu setiap hari untuk kita datang membangun mesbah dalam saat waktu kita nyembah Tuhan. Tiba-tiba Bapak Gembala mungkin kirim pesan, ada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan di mana, sehingga itu memuatkan setiap kita. Karena saya kira percaya dalam ujian penyembahan itu, kalau nggak penting nih, Daud ngapain Bapak Saudara? Daud ngapain memuji Tuhan? Kalau nggak, tapi bagi dia ini sesuatu yang sangat penting. Ujian penyembahan menjadi satu gaya hidup yang dibangun oleh Daud. Makanya ada sebuah quotes yang bagus, dikatakan begini, saudara Tuhan. Show me where you spend your time, money and energy, and I will tell you what you worship. Kasih tahu sama saya, kamu spend untuk apa? Untuk uang, untuk kekayaan, untuk kekuatan. Aku akan ceritakan kepada kamu siapa yang kau sembah.
Kalau yang dikejar itu sudah itu yang disembah. Tapi kalau kita kejar Tuhan, kita tahu kita mau menyembah Dia karena Dia sudah baik banget. Amin. Next berikutnya, ya panjang itu saudara. Mazmur 22 ayat 4. Saya berpikir, Tuhan, kenapa sih Tuhan sampai lewat pujian penyembahan pun kuasa bisa terjadi, musnah bisa terjadi. Padahal Engkaulah Allah yang kudus yang bersemayam. Bersemayam itu artinya apa Bapak Ibu? Tinggal. Ini kan besok Sinsiania. Atau istri saya orang Chinese. Jadi anak saya tadi pagi Pak bangunin saya cuma satu. Papi mau kasih aku berapa? Saya kalau hitung-hitung ya Bapak, kayaknya selama beberapa waktu ini dia dapat banyaknya minta ampun. Saya cuma bilang, kan kamu udah dapat banyak deh. Gak apa-apa, kan dari papi mami. Ya maminya pun minta juga. Waktu maminya ditagih, maminya bilang, mintanya sama. Lalu saya bilang begini nih, memang anak-anak sekarang tuh penuh hikmat dan kebijaksanaannya. Saya bilang, kamu kan udah dapat banyak berkat, bagi-bagi dong. Lalu dia bilang begini, tapi angpau itu buat yang belum nikah. Kalau yang udah nikah, itu pemahami. Gitu. Saya tahu lah, dari siapa ini? Enggak harus papi. Oh ya. Nah saudara, mungkin besok kan ada yang mungkin open house. Kalau bersemayam itu, benar-benar tinggal di situ. Kalau cuma datang mengunjung itu namanya bukan bersemayam, cuma bertamu. Tapi kalau bersemayam, lain ceritanya. Kalau bertamu, ya hubungannya ya baik lah. Tapi kalau sampai disuruh, Nixon, ayo minum aja di sini nggak apa-apa. Nah itu berarti sudah ada hubungannya baik, sangat baik. Sampai tuan rumah mengizinkan untuk. Nah kalau Tuhan kau bersemayam atas puji-pujian, waktu kita memuji dan menyembah Tuhan hadir di sini, apa yang kita perlu? Apa yang kita butuh? Tinggal ngomong, Tuhan, aku butuh kekuatan Tuhan, aku butuh pertolongan Tuhan, aku butuh habis, cerita sama Tuhan. Tapi bilang sudah sampai dia bersemayam. Amin. Ya, sederhana aja kok Bapak Ibu Saudara. Ini pengalaman saya ya. Mungkin Kak Rima juga punya pengalaman dalam pujian penyembahan. Tapi pengalaman saya sederhana. Waktu kita nyembah Tuhan yang pertama, saya agak takut dibilang yang pertama. Nanti langsung difoto dibilang pendukung nomor. Oke, saya bilang ini sama pemusik. Ya udah saya nggak pakai kode begini-begini ya. Terus kodenya gimana? Begini-begini semua. Lah bingung. Kalau begini-begini semua mau kemana? Gitu ya. Nah saudara, saya mau katakan yang pertama sederhananya waktu kita datang kepada Tuhan, miliki kerendahan hati. Sekalipun di luar sana kita hebat, tapi waktu dalam hadirat Tuhan kita bukan biasa. Kita cuma bilang Tuhan, menyenangkanmu hanya itu kerinduan. Cuma itu. Di luar sana, terus, jalan bos, lagi bos. Tapi dalam hadirat Tuhan beda. Daud tadi, dia raja, tapi dia merendahkan hati sebegitu. Yang kedua bukan saja kerendahan hati, tapi iman percaya. Itu datang nyanyi percaya itu. Di saat ku tak berdaya kuasamu, gitu kau berdiri percaya musisat itu. Jangan bukan karena kekuatan. Saya percaya, iman percaya itu diekspresikan. Waktu kita ngadepin hadirat Tuhan, nangis saja nggak apa-apa, Bapak Ibu. Nangis dalam hadirat Tuhan itu lebih indah. Kalau di foto bagus. Betul kan? Ya, kalau kita dalam hadirat Tuhan, kita nangis.
kerendahan hati, iman percaya, dan yang terakhir cuma satu, kerinduan. Setiap kali mau datang Tuhan, berdoalah buat kami ya Bapak Ibu, para pelayan Tuhan yang hari ini menyanyikan pujian penyembah. Kuduskan mereka, hadirat Allah dinyatakan. Karena bahayanya kalau kita seringkali dengan istilah nggak angkat, apanya yang mau diangkat? Nggak angkat nih. Saudara, saya percaya setiap pelayan harus mempersiapkan diri, harus. Tapi setiap jemaat pun harus mempersiapkan. Amin. Jadi kalau udah ketemu bensin, duar, kebakaran, ya benar-benar hadirat Allah. Next Ibu, tinggal beberapa lagi. Yohanes 4 ayat 23, tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan sebab Bapa menghendaki penyembah yang. Saya pernah suatu ketika diskusi sama seorang teolog lah ya, dia bilang begini, dia nyinyir, dia cuma bilang begini, emang namanya pujian penyembah itu cuma nyanyi. Dia nyinyir begitu, ngomong ke saya, ya karena dia sahabat, saya gak kopi dulu kan kalau perlu terbuka hati kita. Amin ya. Jadi kalau istrinya tadi marah, ajak makan dulu, ya kan perlu terbuka hati. Nah, saudara, semua bilang begini, emang benar sih bahwa penyembahan sejati itu adalah daya hidup kita, itu penyembahan sejati. Memang saya setuju, bukan yang namanya nyanyian. Tapi gimana kita mau mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kalau kita nggak mau Tuhan? Maksudnya, percaya nggak? Waktu kita nyanyi nyembah Tuhan, kita bisa ngalamin perjumpaan. Iya, perjumpaan itulah yang akan mengubah penyembahan kita. Dulu fokusnya kepada nyanyian, sekarang fokusnya ku hidupku adalah cari di rumah yang berbeda. Tapi saya mengatakan bagi setiap kita, yuk saya pun masih sampai saat ini Tuhan, jadikanlah hidup saya sebagai penyembah yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bukan saja suaranya, tapi hidup. Sehingga orang di kanan kiri melihat geleng-geleng, memang luar biasa ya, cuma Tuhan di one shot gitu ya. Sabar, baik-baik. Sampai orang lain melihat something different in yourself because Jesus in. Jadi kalau Yesus dalam kita nggak jadi orang aneh. Karena kita kadang-kadang aneh sampai nggak nginjek. Ya saya percaya kuasa hadirat Tuhan sanggup melakukan hal-hal. Tapi sebenarnya kita juga harus menginjak. Artinya apa? Supaya kita bisa jangkau jiwa-jiwa yang ada di luar sana, supaya mereka mengalami Tuhan. Bukankah itu tugas sama anak agung kita? Supaya setiap orang percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang mau mati bagi kita, memberikan keselamatan bagi kita, memberikan anugerah yang menyediakan tempat bagi kita di surga. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak melainkan beroleh hidup ya. Kita tuh kadang-kadang kalau menderita baru ngajak-ngajak. Kadang-kadang kalau menderita tuh ngajak. Tapi kalau lagi diberkati, jarang. Padahal kita mau orang-orang ketemu Tuhan. Kita udah diberkati oleh Tuhan kan? Sudah waktunya orang-orang di sekitar kita berjumpa dengan Tuhan. Ajak-ajak mereka supaya mereka bisa mengalami Tuhan. Nah yang terakhir. Oh masih ada lagi ya? Mazmur 68 ayat 5. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah. Nah, sederhana nih, tapi Bapak Ibu Saudara garis aja, buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah bernyanyilah di hadapannya. Jadi bernyanyi, bermazmur itu adalah jalan.
Saya nggak berpolitik, ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, isu yang seringkali diambil pada waktu Pilpres adalah tentang yang namanya pembangunan jalan, jembatan dan lain sebagainya. Tapi sadar nggak sih Bapak Ibu Saudara, dengan adanya infrastruktur itu, orang yang tadinya beli bensin harganya 50.000 1 liter, sekarang kurang lebih mirip-mirip sama seperti di. Artinya Saudara, bridging, jembatan yang dibangun, tujuannya untuk apa? Mensejahterakan orang yang ada di sana, gitu. Nah, artinya kalau kita menjadi bridging, Saudara kasih Tuhan, biarlah kita boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, itu jalan Tuhan curahkan berkat dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, saya selalu berpikir begini, wong yang tekal aja udah beda. Wong yang tekal aja udah beda. Apalagi keperluan dan kebutuhan kita dalam hidup kita. Pasti. Ya. Terakhir, sini kalimat nanti akan membantukan kita sama-sama. Ayo sama-sama, 2, 3 ya. You become like what you worship. Artinya apa Saudara? Engkau menjadi seperti apa yang kau sembah. Kalau kita mau menjadi seperti Yesus, ya kita harus banyak menyembah. Menjadi seperti Yesus, menjadi seperti Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidup. Mari jadikan malam pujian penyembahan menjadi malam kita mengalami penyembahan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita kembali memuji Tuhan ya. Setelah kita sudah tahu apa sebetulnya tujuan dari kita melakukan malam ini setiap hari Jumat. Lebih dari sekedar karaoke di sini ya. Yes. Tapi adalah perjumpaan dengan Tuhan Allah kita. Amin. Hari tengah minggu itu menurut saya paling penting ya. Karena itulah kita di recharge terus. Kalau Anda datang di hari Minggu, Anda datang di hari Kamis, Anda datang di hari Jumat, tidak pernah kepleset pada nanti ya. Yes. Karena baru mau kepleset diingatkan lagi akan Tuhan Allah kita. Baru mau kepleset diingatkan lagi pada Tuhan Allah kita. Jangan kalau sama tetangga sebelah kan 5 kali ya. Kita baru disuruh datang 3 kali seminggu aja, hamba-hambanya. Yuk datang kepada Tuhan. Yes. Terus menyatakan kebesarannya. Karena kita berkata lewat kesaksian kita lah banyak jiwa dimenangkan. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagiku. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagiku. Semua aku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Dengan iman menyatakan Tuhan Engkau ajaib bagiku.
Saya makin percaya, saya makin percaya bahwa kehidupan kita ini mustahil kita kerjakan selain hanya dengan iman. Saya makin percaya dari ini ya. Saya juga sudah tua saudara ya. Jadi makin saya percaya bahwa kita tidak bisa berjalan di luar Tuhan. Yes. Hanya di dalam Tuhan saja. Hanya di dalam Tuhan saja. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya terjadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat pasti ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat pasti ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Nyatakan sampai kau percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely in His side. With love and strength for each delay, He will make a way. He will make a way. Nyatakan pada rohmu, nyatakan pada jiwamu. Tuhan akan berjalan. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God.
closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Bagi Anda yang datang sekarang beban berat, mari kita menutup mata kita. Bapak Ibu, Anda percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Maka ini adalah kesempatan emas, Bapak Ibu. Mari kita berbicara pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan Allah. Nyatakan apa yang menjadi kebiasaan Bapak Ibu, apa yang menjadi pergumulan. Berbicara pada Allah Bapa kita yang baik, Dia yang selalu mendengarkan. Tangannya tidak cukup, tidak terlalu pendek untuk menolong Bapak. Dia selalu ada untuk Anda semua. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa-Mu. Kekudusan-Mu melindungiku, kasih-Mu mengalir hatiku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selalu
Amin. Amin. Silakan duduk, saudara. Jadi sudah paham ya, sepanjang malam hari ini kita bicara tentang bahwa kita sudah dipulihkan. Tadi pendeta menyampaikan betapa dalam pujian dan penerimaan saya ada keajaiban. Kita berkata Tuhan bertahta ya di atas pujian dan penerimaan kita. Jadi tiap hari jangan lupa memuji dan menyembah ya. Walaupun pusing kita ya kan, karena saya melihat kesaksian hidup ya. Ini ada keajaiban, benar-benar yang saya nggak nyangka ya. Menurut saya juga berkaget ya. Hari Rabu itu saya kecengklat benar. Kecengklat tau ya, jalan kecengklat. Saya memang sering kecengklat ya. Dan nggak tahu kenapa ada kecengklatnya. Jangan tuh benar-benar kita nggak tahu. Saya nggak apa-apa juga nanti. Nanti kalau benar-benar saya lupa diri nanti. Iya, cuma saya rasa ini masih fresh soalnya, bengkak gitu saya. Karena saya nyupir pulang itu nemenin teman saya naik travel. Saya karena dia perempuan ya, saya nggak enak hati ninggalin dia gitu. Jadi saya nunggu di dalam mobil 2 jam kira-kira. Setelah itu nyupir kemarin dari Rabu itu kan macet banget ya. Jakarta kan tahu ada apa ya, macet orang-orang. Saya pulang tuh banyak demo ya. Oh, beruntung sama mereka yang banyak duitnya ya, jadi sempat jadi demo ya. Kaki saya bengkak jadinya. Turun dari mobil itu pun luar biasa. Dua anak saya itu bopong apa namanya gede nggak bisa digendong kan. Jadi berusaha keras. Dan saya paniknya tuh sebetulnya karena hari Kamis kemarin ya. Kami pelayanan 8 jam. 8 jam. Ya, 8 jam. Jadi kan saya bilang Tuhan saya nggak mau melayani. Soalnya bukan kegiatan rutin tiap minggu misalnya ya. Jadi kalau saya kelewatan itu aduh gimana saya gitu kan. Tuhan panik saya. Semua saya beli malam itu. Bersyukurlah kalau ya, nggak boleh nyebut merek ya benar ya. Bersyukur ada itu ya, jadi itu WhatsApp semua saya beli. Yang apa semua bilang, pakai ini ya, beli itu ya. Pokoknya Tuhan saya cuma bilang Tuhan, besok bisik dong, saya mau pelayanan nih, nggak bisa. Maka saya bertobat benar ya. Lalu saya berangkatlah pelayanannya. Biasanya mereka itu 12 jam, cuman kemarin 8 jam. Tapi kalau buat menyembah dan muji itu 12 sama aja. Datangnya mesti pagi-pagi juga kan, ya kan. Atau pagi-pagi saya jalan masih berat ya, maka hari ini otot ini saya yang sakit ya, karena saya bertumbuh pada tangan saya kan. Masih jalan masih begitu ya, cuman pagi itu puji Tuhannya samping kaki saya udah bisa dipakai itu nopal. Tadinya nggak bisa sama sekali, bengkak semua. Cakep deh kaki saya waktu bengkak itu ya. Kalau mandi juga bingung kan, hari itu bisa, jadi kagak. Dan puji Tuhannya 2 anak saya luar biasa ya, mungkin dia tahu ya, melarang mamanya percuma juga gitu ya. Daripada dilarang ya, dia dilakukan aja gitu ya. Jadi mereka membolehkan saya pergi pelayanan, masih dekat ya kan. Terus atau mikir ketuanya, kok nggak bilang? Kalau saya bilang kok nggak boleh ikut lagi kan, saya nggak mau ikut, saya nggak mau ikut. Yang sakit kan kaki, mulut masih kuat nih ya, suara masih kuat, jadi saya nggak mau, saya mau melayani. Jadi naik ke atas panggung saya masih bawa tongkat. Cuma memuji menyembah itu kalau ada lagunya asing kan nggak enak ya bukan tongkat. Jadi saya taruh gitu kan, semua orang berbingung ya kan. Malamnya benar, makin malam kaki saya makin pulih. Amin. Harusnya kan ya, kan masih bengkak lagi ya, harusnya kan makin kacau ya, berarti kan namanya juga berdiri, saya memang nggak pakai sepatu ya, pakai sepatu sandal gitu ya. Tapi kan buat saya itu ajaib loh, ya buat saya itu ajaib loh. Temen saya juga kayak udah sembuh, udah nggak ada tuh, bukan dia cuma masih sakit dikit ya, wajar lah ya. Tapi udah nggak tuh gitu. Jadi saya mulai menyanyi berdiri itu ternyata jam 12, selesai jam 9 malam. Iya, sampai jam 9 malam. Dan pendetanya cuma berkorban 45 menit. Ya, lainnya itu adalah ini impakasi ya. Jadi kan terus dia masih dalam cukai-cukai, nyanyi gitu ya. Ini ya. Kata beberapa orang, kok obat tuh? Saya nggak merasa obat. Tapi saya memang bergerak kalau lagunya udah asik, saya nggak tahan pendeta ya. Pendeta udah lihat beberapa kali ya, saya nggak tahan kalau nggak bergoyang ya. Ya, karena kalau Tuhan yang memberikan kedua ya. Rugilah kita nggak goyang buat Tuhannya. Makin malam, saya udah nggak pakai tongkat. Walaupun jalan masih gini ya, tapi nggak pakai tongkat. Pulang, ya kerasa apa-apa. Saya udah bisa naik, hari pertama udah bisa naik ke lantai 2 ya. Itu saya naik ke lantai 2 lagi, coba. Saya tidak pakai tongkat. Saya masih bawa tongkat saya karena takut kalau ada apa-apa kan, mending saya bawa tongkat. Tapi Tuhan luar biasa, makin percaya saya. Kalau bawa encok, ya jangan males-males. Begitu encok pasangnya ke lagu, oh betapa indahnya, langsung ya. Berhenti lah encoknya beneran Bapak Ibu, beneran ini. Daripada dengerin lagunya para artis-artis kan, bayangkan
Bapak Ibu pasang aja. Kalau bisa pasang non-harmon. Kan nyanyi dulu itu kan, ya. Pasang ya kan, terutama yang Jumat. Soalnya kan saya nyanyi kan. Tetap jualannya dipasang terus bergerak. Bapak Ibu sudah saya buktikan loh. Ini bukti loh. Bengkak serius Bapak Ibu, saya nggak bohong. Bengkak besar di hari Rabu malam. Kami saya melayani 8 jam hari ini. Kita akan masuk ke apa ini sekarang? Persembahannya. Oh ini dia persembahan. Sudah itu dari tadi. Karena belum dinyanyikan nanti pendeta jangan-jangan nanti saya dipanggil lagi Ibu Rima kurang satu lagunya. Ya, nanti kita akan memberikan persembahan, disiapkan di tangan kanan, jangan dituang-tuang ya. Persembahannya dikasih yang licin, dimasukkan supaya nanti yang bagian ini itu tuh nggak nyetrika dulu baru begitu ya. Siap, kita akan berdoa dulu. Pendeta mau berdoa untuk persembahan? Nah, mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya bahwa di tengah-tengah kami lewat doa, pujian, penyembahan, sharing yang sudah kami dengar. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Yang terbaik yang daripadamu, yang sudah kau berikan bagi kami Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kau memberkati tangan-tangan ini, diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan penuh sukacita dan kerelaan hati Tuhan, dan iman percaya kau berikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Urapan di kepala aku yang kejagung dan jubahnya Pak, kemarin gayanya gimana kita? Ayo, ini lagu dinyanyikan dari itu harus ada gaya. Oh ya, Ayo. Iya, ayo Pak, jangan Muslim berdiri. Ini ada karena lagu yang kita nyanyikan tiap Jumat, kita harus punya gerakan khusus buat tuan-tuan kita ya. Kas non hermon ya. Urapan di kepala aku yang kejagung dan jubahnya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana hadiratkan Tuhan, agar berkat dicurahkan. Kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh yang sekarang. Betapa indahnya.
Nanti sebelum tidur nyari lagi. Pengumuman. Tadi kata gue disuruh lihat ke. Oh, sini bisa ya? Bisa. Iya. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Thank you for joining us. Sayangnya yang bawahnya saya nggak bisa baca ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita punya Bapak Gembala yang luar biasa ya, Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragih. Ya, ini nomor telepon beliau. Boleh semuanya kecuali minta 100 doang nggak boleh ya. Ada di 0811 1737 111 atau ke email beliau gerejahermon5@gmail.com. Nah, kita akan ada ibadah di hari Minggu di sini. Kalau Bapak Ibu hari ini terberkati nggak? Kalau terberkati jangan egois ya. Ya, kalau diberkati di tempat ini aja. Ngomongnya nggak usah ibadahnya tau nggak? Saya terberkati banget loh. Jangan nyebut riba, cuma ya. Saya terberkati banget loh. Tuhan benar hadir. Yuk dicoba yuk. Enak loh joget ya kali juga ya. Kita akan ada ibadah di hari Minggu. Ada 3 kali ibadah loh. Ya Bapak Ibu, jam berapapun ketangkap sama Mama Hermon ya. Ada jam 10.30 nanti dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragih. Lalu jam 13.30, wah ada artis penyanyi loh, Evangelis Mawar Simorangkir. Nanti kayak beliau lagi di korbannya sama nyanyi terus luar biasa. Kemudian jam 15.30 ada Pendeta Edi Silalahi STH. Ya silakan hadir, ajak teman-temannya. Ini belum dibagikan ya, biar disebar ya di WhatsApp ya. Oh saya belum masuk ke WhatsApp dulu ya. Maksudnya nyindir tadi, belum masuk ke WhatsApp dulu sayangnya ya. Dan hari biasa kita punya 2 ibadah. Nah ini luar biasa ya. Di hari Kamis jam 12 siang ya. Ini kalau yang dalam tanda kurung merah, kalau masih yang butuh santapan jasmani ya, ada free snack ya. Hari Kamis ini kita akan dilayani oleh Pendeta Priscilia T. Chandra. Wow, hari Jumat tanggal 16 Februari saya berdua sama Anto lagi. Ada Pendeta Anto Superboy. Wah, berdua lagi kami ya. Kok gimana? Gue belum dikasih tahu Pendeta, aku udah bilang berdua lagi. Nah, waktu itu namanya buat Pendeta ya. Kita datang ya. Hari Minggu besok 3 kali ibadah. Kalau mau 3-3-nya ikut semua, puji Tuhan ya, diberkati 3 kali. Lalu hari Kamis, hari Jumat, dan Anda boleh mengikuti sosial media kami. Belum. Sosial media kami ya. Nah di TikToknya ada @gereja.hermon, lalu Instagramnya ada @gerejahermon, lalu YouTube-nya silahkan lihat YouTube. Gak lama-lama nanti malam juga saya udah dapat linknya dari Pendeta untuk acara malam yang luar biasa ya, Gereja Hermon. Link termasuk edit aja loh. Wah, Pendeta luar biasa. Jadi pulang dari sini Pendeta ngedit loh. Luar biasa. Jangan lupa ya, coba dikeluarkan apa yang boleh usah lama-lama di @gereja.hermon atau Instagramnya @gerejahermon atau YouTube-nya Gereja Hermon. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah kita dengan doa syafaat dan doa berkat. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia.
Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ibadah praise and worship ini Tuhan. Sungguh memberkati kami Tuhan. Kami ingin selalu memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Pendeta Nixon juga tadi telah menyebutkan bahwa ada kuasa di balik pujian dan penyembahan. Ada kuasa. Itulah sebabnya bagi kita juga, mari selalu ada waktu untuk kita memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Pastor Lovely Tuhan, bersama juga Pastor Nixon Siregar Tuhan. Pakai mereka berdua Tuhan semakin heran dan dahsyat untuk memimpin pujian penyembahan, untuk menyampaikan firman Tuhan, sehingga banyak jiwa juga semakin mengenal Yesus, dan mereka datang kepada Yesus karena mereka melihat Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang hadir. Berkati apapun yang kami kerjakan, berkati apapun yang kami usahakan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil bagi kami. Segala perkara kami sanggup menanggung di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati juga kami kesehatan yang sempurna, sehingga kami terus dalam kondisi sehat, terus kami bisa beraktivitas dan bekerja dan berusaha Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga tempat di mana kami berada, Ratu Plaza ini Tuhan. Kami ada di tempat ini, maka tempat ini juga akan diberkati. Karena firman-Mu yang berkata, ketika kami meninggikan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan menarik banyak jiwa untuk datang. Terus sebabnya kami percaya Tuhan tempat ini akan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami juga ingin berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan. Mereka adalah manusia yang mungkin juga salah, tapi orang Kristen jangan menghujat pemimpin yang salah, karena kita bukan hakim. Karena itulah mari doakan mereka agar Tuhan menjamah mereka. Karena itulah mari kita berdoa untuk para pemimpin kita. Kita berdoa untuk presiden kita, Bapak Joko Widodo Tuhan. Berkati beliau, berkati istri, anak, mantu, cucu, keluarga besarnya Tuhan. Berkati kesehatannya sempurna dan juga apapun yang mereka kerjakan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga jajaran menteri, berkati juga para pemimpin daerah, gubernur, bupati, wali kota, agar semua wilayah di Indonesia akan sejahtera, akan maju Tuhan. Karena dunia juga sudah memprediksi bahwa Indonesia tahun 2045 akan menjadi negara maju. Itu bukan kata orang biasa, itu kata lembaga resmi dunia, Bank Dunia, IMF, semua memprediksi Indonesia tahun 2045 akan menjadi negara maju nomor 4 terbesar. Amin. Amin. Karena itulah kita terus berdoa untuk negara kita. Dan kita juga berdoa untuk tahun 2024 ini akan terjadi pemilu, akan terjadi juga pemilihan legislatif Tuhan. Dan ini adalah pesta demokrasi, bukan perang demokrasi. Karena pesta maka akan ada sukacita, akan ada damai. Karena itulah kita para Indonesia, kita memilih para pemimpin kita dalam suasana damai. Dan Tuhan akan menuntut kita memilih pemimpin yang terbaik. Dan kami percaya Tuhan, di bawah pimpinan-Mu Tuhan, kami akan beroleh pemimpin presiden yang punya hati untuk bangsa ini. Kami juga akan memilih anggota legislatif Tuhan, dan punya hati juga untuk bangsa ini, sehingga bangsa kami benar-benar menjadi negara maju. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sementara kami akan akhiri ibadah kami juga ingin beroleh berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Mari kita angkat kedua tangan kita siapkan nanti kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Anugerah
melimpah bagiku selalu di setiap waktuku. Kebenaranmu yang berkenan aku bagi hidupku. Anugerahmu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktuku. Kebenaranmu yang berkenan aku mengikuti.